Halo semuanya teman-teman di RF Channel on YouTube. Welcome back with Ryan Filbert. Thank you Anda masih menyaksikan video-video yang ada di dalam RF Channel. Semoga terus bisa memberikan manfaat. Masih dalam work from home series di RF Channel, kita punya topik yang menurut saya agak kontroversi dan sepanjang zaman selalu menjadi suatu perdebatan, dan ini tetap harus saya sharingkan karena ternyata dalam beberapa bulan terakhir tema yang paling seru dan ditanyakan melalui WhatsApp saya. Yang belum nge-add WhatsApp saya 0895 07080789. Pertanyaan pertama tentunya terkait dengan trading dan investasi saham. Yang kedua adalah mengenai hutang, yang karena sudah mulai nggak mampu bayar hutang, KTA, kartu kredit, dan ada tagihan-tagihan terselubung katanya. Yang ketiga adalah banyak sekali teman-teman yang masih lebih muda dari saya, yang mau menikah, yang juga mulai ragu apakah pernikahannya itu bisa dilaksanakan secepat mungkin, dan ada juga yang bertanya bagaimana cara mempersiapkan pernikahan dan lain sebagainya. So, video ini judulnya adalah menikah tidak perlu memikirkan uang. Apakah Anda setuju? Ini sangat kontroversi. Ada banyak anak muda dan anak tua yang berpendapat bahwa menikah yang penting niat, mapan adalah urusan belakangan. Nah, apakah Anda bagian dari kategori seperti ini, anak muda dan anak tua yang berpikir bahwa yang penting niat dan mapan adalah urusan belakangan? Ada juga yang mengatakan bahwa mapan dulu baru menikah. Dengan ukuran mapan adalah sudah memiliki penghasilan dan sudah punya tempat tinggal. Jadi ukuran mapannya itu adalah memiliki penghasilan dan sudah punya tempat tinggal, itu disebut dengan mapan. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa hal terkait pernikahan, keuangan, dan kemapanan. Agar saya dibilang tidak terlalu sok tahu nih, maka saya ceritakan CV singkat saya sehingga saya akan dianggap layak untuk berpendapat dengan landasan pengalaman. Oke? Yang pertama, pengalaman saya melalui dunia investasi keuangan per hari ini sudah 16 tahun ini dibuat. Yang kedua adalah pengalaman saya dalam pernikahan adalah 9 tahun dengan masih punya satu istri dan masih punya satu anak. Pengalaman saya pacaran dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya sejak SMU dan menikah di tahun 2011. Jadi sekitar 9 sampai 10 tahun usia pernikahan saya. Bukan pernikahannya 9 tahun, tapi mengenalnya 9 sampai 10 tahun. Dari tahun 2011. Artinya saya mulai dari 2001, oke? Maka saya kira atas dasar CV saya tersebut, saya kira saya cukup layak untuk membuat vlog ini dan sharing kepada Anda semua, atau tentunya kepada adik-adik ataupun pada teman-teman semua. Pertama, bila ada yang mengatakan menikah yang penting cinta, uang tidak penting, semua dikejar berdua, kata-kata ini hanya separuh benar. Benar di bagian mana? Di bagian dikejar berduanya atau dibangun berduanya, iya benar. Tapi separuhnya lagi itu menurut saya salah, sangat salah ataupun super salah. Mari kita bawa beberapa fakta dulu dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Badilak, Mahkamah Agung, membenarkan tren angka perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi di tahun 1997-1998 yang lalu. Hingga saat ini yang berpengaruh pada tingkat angka perceraian di berbagai daerah adalah dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, ini menurut kantor KUA ya, seringnya bertengkar, hilangnya rasa kecocokan, KDRT, faktor ekonomi hingga perselingkuhan sering jadi sumber masalah keretakan hubungan rumah tangga yang berujung perceraian. Peringkat pertama penyebab perceraian adalah 1. Perselingkuhan, 2. adanya masalah keuangan. Jadi dari dua ini baru berbunga menjadi KDRT lah, berantem berjilid-jilid lah. Makanya saya lebih percaya bahwa kita mudah jatuh cinta, tapi tetap cinta adalah perkara yang berbeda. Falling in love is easy, it's staying in love that's hard. Falling in love is easy, choosing to stay in love is the hard part. Itu yang saya alami, itu yang saya juga alami dalam perjalanan saya selama saya menikah, selama saya berumah tangga, dan tentunya Anda ketika pacaran cukup panjang dan cukup lama juga akan mengalami hal yang sama. Jadi bila Anda memiliki suatu statement bahwa uang adalah suatu hal yang tidak penting, yang penting adalah cinta, maka berdasarkan statement yang ada di sini, yang pertama datangnya adalah dari perselingkuhan, yang kedua adalah datang dari ekonomi. Ternyata tidak selalu hanya masalah cinta, tapi karena masalah ekonomi yang membuat Anda bisa tetap jatuh cinta. Maka bagi rekan-rekan, adik-adik, dan teman-teman hari ini yang mau menikah dengan bermodalkan cinta saja, maka pesannya adalah dapat saya katakan modal Anda untuk menikah tidak cukup.
Dan apa obat dari masalah pertama dan kedua? Obat dari perselingkuhan adalah komunikasi. Ini adalah obatnya ya. Ini yang mau saya ceritakan. Menjadi pendengar yang baik. Karena perselingkuhan biasanya berawal dari pendengar yang baik dari pihak ketiga. Ini bukan curhat, bukan dari diri saya dan juga bukan sharing. Hanya ini masalah berdasarkan statistik yang ada. So, saya mau ceritakan di bagian ini, bila Anda pada hari ini menikah hanya karena bermodalkan cinta, modalnya tidak cukup. Anda harus memiliki uang. Yang kedua adalah jangan berpikir dan menggampangkan bahwa uang itu adalah tidak segala-galanya. Ternyata segala-galanya tetap perlu uang. Yang ketiga adalah bila Anda sudah menikah dan Anda ternyata juga mau menikah, ada satu hal yang mau saya kemukakan bahwa jadilah seorang pendengar yang baik bagi pasangan Anda. Dan obat keuangan adalah dimulai dengan direncanakan. Mungkin terasa takut dan tidak masuk akal bila semua dihitung. Tapi dengan tidak dihitung dan direncanakan, maka hasil yang indah dan baik jarang untuk didapatkan. Kemenangan dan keberhasilan membutuhkan persiapan. Biasanya keuangan akan menjadi tambah parah setelah punya anak. Jadi putuskan beberapa poin. Ini adalah beberapa poin-poin penting yang harus Anda perhatikan ketika Anda menikah. Pertama kali mau menikah, siapa yang bekerja? Keduanya kah? Mau punya anak berapa? Mau sekolah di mana? Mau tinggal di mana? Siapa yang merawat anak ketika anak itu sudah ada? Sisanya lebih mengendalikan keinginan dan kebutuhan. Coba Anda cek vlog saya soal pernikahan sebelumnya, soal bermain-main dengan kebutuhan, itu menjadi suatu hal yang rame diperbincangkan dan coba cek lagi. Oke, kita akan bicara mengenai poin yang kedua. Poin yang kedua adalah berbicara mengenai ukuran tingkat kemapanan. Mapan dengan ukuran hanya memiliki pekerjaan, memiliki bisnis, memiliki tempat tinggal, menurut saya pribadi lagi-lagi menjadi setengah benar. Dalam kondisi kita bekerja dan berbisnis sekalipun, bukan artinya kita tidak ada risiko kehilangan bisnis dan pekerjaan. Betul, apalagi kondisi pada hari ini Anda mulai sadar. Saya agak mudah memberikan contoh, ya tentunya pada kondisi work from home yang dirasakan sedunia ini, maka Anda akan menemukan bahwa kata-kata bahwa hanya memiliki pekerjaan dan bisa sesaat itu juga hilang pekerjaannya. Seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan traveling yang lagi sangat naik daun dengan orderan tiket pesawat, hotel, dan tur yang sudah seperti air mengalir dalam beberapa hari langsung berubah menjadi industri paling tidak ada yang menggunakan hari ini. Itulah risiko. Pertanyaannya adalah apakah mapan yang tadinya sudah diraih dengan adanya pekerjaan, ada bisnis dan sebuah tempat tinggal, akan tetap disebut mapan setelah kehilangan pekerjaan tersebut? Atau kehilangan bisnis dan rumah yang dicicil ke bank, dan akibat nggak punya pekerjaan jadi nggak bisa bayar dan rumahnya disita oleh bank? Menjadi mapan? Jreng, semua itu menjadi hilang. Disinilah alasan terbesar kenapa banyak perceraian ketika krisis terjadi. Ya, karena yang menikah, karena dianggap mapan, lalu seketika nggak jadi mapan, artinya kriteria menikahnya sudah hilang. Modal cintanya gugur begitu saja, dan akhirnya selesai begitu saja. Jadi apa obat pada bagian kedua ini? Menurut saya ya. Menurut saya pribadi, jujur saya pernah mencibir nasihat almarhum opa saya. Ketika opa saya bilang membeli sesuai kemampuan, jangan berhutang terlebih dahulu ataupun jangan berhutang berlebihan. Pada kala itu adrenalin saya masih muda, mau cepat kaya, di mana semua orang dan seminar bilang nggak akan pernah kaya kalau nggak pakai uang pihak ketiga. Saya sempat katain opa saya jadul, ini adalah zaman hari ini, ilmu dan nasihatnya sudah tidak bisa dijadikan petua saat ini. Jujur saya katakan itu pada saat itu. Ya, nggak ngomong langsung sih, tapi saya katakan itu dalam diri saya. Saya kira pernyataan opa saya jauh lebih benar, tapi bukan artinya orang tidak boleh hutang. Seperti di vlog saya juga membeli properti, saya dimaki-maki komen yang bilang bahwa saya adalah anak kemarin sore mengenal investasi properti. Padahal ya saya ini umur 22 tahun sudah beli ruko dan apartemen dan lainnya pertama kali kok. Sekarang di umur 34 tahun baru dibilang anak kemarin sore kenal properti. Pusingin juga. Ya, padahal saya juga sudah belajar jadi, saya ini sebenarnya kalau CV di dalam property investment, saya itu sudah punya agen properti itu di umur 23-24. Dan sertifikasi member broker dan prinsipal, kok saya masih dibilang anak kemarin sore. Bingung juga. Mau dianggap berpengalaman di umur berapa? Di umur 75 tahun. Oleh karena itu, kalau orang boleh berutang selama kita kembali ke aturan pertama, telah dihitung dan siap akan risiko terburuknya, maka sebenarnya menurut saya sah-sah saja. Pada ilmu investasi properti selanjutnya, kita bisa berhutang dengan risiko hampir nol. Dan kita bisa terima uang dari aset tersebut menutupi hutang-hutangnya loh. Cuma ya itu bukan untuk kita tinggali. Jadi harus berbeda ya.
Ingat, jangan lupa ketika spesifikasi, sorry ini berisik. Ingat, jangan lupa ketika spesifikasinya menikah di usia yang umum, Indonesia menikah di usia umum yaitu 25 sampai 30 tahun. Maka menurut hitungan saya, cuma 1% dari yang menikah di usia tersebut dalam kondisi mampu membeli propertinya untuk ditinggali tanpa hutang bank ataupun berhutang pada bank dengan tanpa resiko alias resikonya kecil. So, pertimbangan baik-baik mengenai kata-kata ini. Poin yang ketiga adalah poin ini sebenarnya agak sedikit kasar lagi ya kadang-kadang. Korban orang tua dan sekitar. Poin ketiga yang mau saya bahas adalah kesalahan anak muda menikah cepat-cepat sehingga pasal 1 dan 2 sebelumnya terjadi adalah karena korban orang tua atau korban mulut temannya. Coba pergi ke nikahan lalu ketemu dengan om dan tante atau teman yang udah nikah ataupun belum tapi mulutnya usil. Kapan nikah? Jadi perawan tua loh dan lain sebagainya. And then setelah nikah lalu terjadi pernikahan, korban diburu-buru, hasilnya bercerai, mau dibilang mau jadi apa, janda kembang. Ya kan nggak juga gitu. Tapi itu yang terjadi. Psikologi kita menjadi terganggu dalam melihat sebuah pernikahan, merasa halal saja dianggap suatu pernikahan, pokoknya cinta langsung lanjut. Padahal jelas-jelas bahwa setuju atau tidak pernikahan itu sebuah langkah. Saya nggak tahu ya apakah Anda bisa menyetujui kata-kata saya ini, bahwa setuju atau tidak pernikahan itu sebuah langkah besar di dalam kehidupan. Gimana nggak menjadi suatu langkah besar? Kita jadi harus berdua, ada komitmen tanggung jawab yang harus dijaga terus-menerus. Nggak ada liburnya, ya kan nggak bisa. Aduh saya mau libur dulu lah, cuti nikah, kan nggak bisa. Bisa menghasilkan sebuah nyawa baru atau nyawa baru, jadi bukan satu tapi bernyawa-nyawa, punya anak dan sederet tanggung jawab lainnya. Ya kalau dirunut itu UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi mulailah seperti saya, tidak ada satupun yang mendapat keusilan dari saya ketika saya mendengar seorang belum menikah ataupun sedang pacaran atau akan menikah. Saya selalu bilang, gak usah terburu-buru, gak ada menikah yang telat. Yang berisiko adalah mengandung di usia tua. Itu yang menjadi satu pesan yang sangat bagus secara seorang wanita kalau dia lebih tua usianya di atas 40 itu memiliki risiko lebih tinggi terkait dengan kandungannya. Lalu nomor 2 adalah, benarkah pasanganmu bisa diajak bicara dan mau menjadi pendengar yang baik? Kita tidak bisa menjadi seorang pembicara yang baik. Ini bahaya orang-orang kayak saya ini adalah sebagai orang yang bisa berbicara tapi harus bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau menikah alasannya cinta saja dan keuangan belum ada, nggak usah dipaksa. Menikah adalah proses menjadi dewasa. Yang jadi bahaya kalau pasangannya nggak siap dewasa. Punya anak itu harus punya tingkat kedewasaan yang baru loh. Setiap orang menikah akan belajar bagaimana punya anak. Udah siap untuk menjadi dewasa dan menjadi seorang kepala keluarga maupun sebagai seorang istri? Nah ini menjadi suatu hal yang penting. Rencanakan keuangan bersama-sama, hitung dari sebelum menikah. Loh kalau udah dikumpulin batal menikah bagaimana? Oh gampang, bikin treatmentnya seperti perusahaan menurut saya. Sahamnya berapa persen, punya siapa dan punya siapa, bawa ke notaris, jadikan suatu aktu perjanjian. Kalau Anda pengen menjadi seorang yang fair. Ini bukan artinya Anda hitungan loh, salah sekali. Saya juga cerita ya, nanti mungkin di sesi lainnya saya akan cerita. Saya juga harta pisah. Ketika saya pertama kali melakukan harta pisah, itu adalah atas permintaan orang tua saya. Saya dalam hati saya berpikir, oh kok begini ya, kenapa ya orang tua saya kok hitungan banget ya, kaya-kaya juga kagak, kenapa lu mau ngitungin begitu gitu ya dalam hati saya. Tapi setelah saya menikah, itu banyak manfaatnya loh. Dan mungkin itu nanti akan saya ceritakan di lain waktu ya. Kalau ditanya apakah saya melakukan itu semua ketika saya menikah, dari semua tuh, dari poin-poin yang tadi kita sudah bicarakan, mulai dari gak usah terburu-buru, telat resikonya mengandung usia tua, orang saya aja nikah umur 25 gitu ya, tapi jangan lupa jam terbang pacarannya 9-10 tahun. Terus habis itu apakah saya adalah orang yang juga gampang diajak bicara? Saya adalah orang yang keras sekali untuk bicara. Saya adalah orang yang boleh dibilang memiliki kepala batu juga gitu ya. Nah tapi ini adalah suatu treatment yang harus kita pelajari. Tapi hari ini saya bisa bicara cukup banyak karena saya mengalami. Tapi bila Anda belum mengalami, ya lebih baik jangan mau mengalami. Itu adalah suatu hal yang lebih menyakitkan, prosesnya lebih panjang, buat apa gitu ya. Oleh karena itu saya tahu menikah adalah berdampak besar bagi hidup siapapun. Maka vlog ini lah
mengapa saya buat. Bila saya tidak bisa memperbaiki keadaan yang sudah terjadi, tapi saya berhasil mengubah keadaan yang belum terjadi menjadi lebih baik, itulah fungsi hidup kita menjadi bagian dari generasi selanjutnya. Semoga terus bermanfaat apa yang kita ceritakan, bahwa ternyata menikah tidak hanya berbicara mengenai mapan, dan mapan itu ternyata bisa saja hilang dalam suatu penilaian Anda kepada seseorang. Please hati-hati, karena menikah membutuhkan komitmen yang tidak bisa cuti. Iya dong, nggak bisa, aduh saya sorry ya, saya hari ini batal dulu menjadi seorang suami deh, saya tidak mau menjadi seorang ayah dulu deh. Itu adalah suatu predikat yang melekat seumur hidup Anda. Dan janda pun, ya kan, duda pun juga melekat seumur hidup Anda. Ih, menikah, bekas nikah lagi, janda, ya tetap aja namanya sudah kayak gitu. Itu ada suatu gelar yang tidak bisa hilang dari diri Anda. Semoga terus bermanfaat. Please selalu sehat, please selalu berpikiran positif. Dan bila Anda mau berkenalan dengan saya dan maupun bertanya kepada saya, semoga selalu bisa saya jawab. WhatsApp saya di 0895 0708 0789. Thanks untuk semuanya atas supportnya di channel ini. Share kepada siapapun yang Anda kira perlu. Aduh, saya jadi salah ngomong dulu. Semoga kita selalu bisa membagikan hal positif dan mendidik dibandingkan hal bodoh dan pembodohan serta ketakutan. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.